Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yashukul khaira ilallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min imatin faminallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin yaumil amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, wabil khusus para asatid, asadidah, yaitu SD Pangeran Diponegoro dan juga TK Diponegoro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berada di akhir bulan, yaitu Sya'ban, yang insyaallah tinggal beberapa hari lagi. Insyaallah kita masuk Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT mempertemukan kita dengan bulan yang paling mulia ini. Dan semoga kita diberi oleh Allah kesempatan untuk mengisi waktu-waktunya dengan memperbanyak amal soleh. Bapak Ibu yang rahmati Allah, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, bahwa sebagaimana kita tahu di dalam setahun Allah SWT menciptakan satu bulan yang punya keutamaan melebihi dari yaitu bulan-bulan yang lain, bahkan dikatakan sayyidus syuhur, dialah bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bagaimana menjadi bulan pendidikan bagi kita. Bagaimana di bulan Ramadan ini ya kita betul-betul dapat berproses sehingga keluar bulan Ramadan kita menjadi umat Rasulullah SAW yang betul-betul ketakwaannya mencapai level ketakwaan tertinggi. Karena tujuan dari disyariatkannya puasa adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan umat-umat sebelum kalian la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bapak Ibu yang rahmati Allah, jadi jelas sekali bahwa tujuan disyariatkannya puasa itu adalah untuk membentuk ketakwaan di dalam diri kita. Dan ketakwaan itu adalah adanya yaitu keterikatan kita terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang terkait dengan ketakwaan itu. Bahkan Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia itu adalah yang paling takwa. Maka Rasulullah SAW mengingatkan dan ya beliau di dalam hadisnya yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, innallaha la yanzur innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak melihat, ila suwarikum, kepada bentuk kalian, wala ila amwalikum, dan tidak melihat pula kepada harta kalian, walakin, dan akan tapi, yanzuru ila qulubikum, akan tapi Allah melihat kepada hati kalian, wa a'malikum, dan amal kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi hadis riwayat Imam Muslim ini lebih tegas memberitahukan kepada kita bahwa yang dilihat oleh Allah bukan bentuk tubuh, bukan ketampanan, bukan harta yang banyak, tapi yang dilihat oleh Allah walakin yang turu ila qulubikum, melihat hati kita. Dan Rasul suatu ketika mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Jadi itu takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di dalam hati. Ya. Jadi karenanya yang dilihat oleh Allah adalah ila qulubikum, yang duru ila qulubikum wa a'malikum. Nah, kemudian takwa itu di dalam hati, maka terbukti dengan perbuatan.
maka di dalam tindakan, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana bulan Ramadan ini menjadi madrasah kita, menjadi sekolah kita untuk sekolah menjadi orang bertakwa. Sehingga keluar itu lulusannya adalah mutakin dengan ketakwaan yang tertinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling takwa. Nah, maka kalau kita lihat ketika kita berbicara tentang ketakwaan Bapak Ibu, maka sesungguhnya keterikatan terhadap hukum Allah seluruh dimensi kehidupan kita. Nah, kalau kita bicara dimensi hidup kita, itu adalah ada 3, yaitu Islam, dalam hal ini syariat Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, ya, itu mengatur hubungan kita dengan Allah, ya, hubungan seorang hamba dengan Allah, mengatur hubungan yaitu manusia itu dengan dirinya sendiri, dan mengatur hubungan manusia dengan selainnya, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana kita bulan Ramadan ini menjadi bulan untuk membentuk pribadi kita bertakwa, itu memiliki hubungan yang baik antara kita dengan Allah, antara kita dengan diri kita sendiri, dan antara kita dengan sesama manusia atau makhluk di sekitar kita. Yakni keterikatan kita terhadap hukum Allah itu dalam seluruh dimensi kehidupan. Maka di sini kita penting melakukan muhasabah, yaitu mengintrospeksi diri sejauh mana hubungan kita dengan Allah SWT dalam bentuk yakni akidah kita, ibadah kita, juga hubungan kita dengan diri kita sendiri, yaitu dalam bentuk yakni bagaimana makanan kita, minuman kita, pakaian kita, akhlak kita, adab kita, dan hubungan dengan selainnya. Bagaimana kita dalam berekonomi, dalam berumah tangga, dalam bertetangga, dalam berpolitik, dalam bernegara, dalam berhukum, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada 3 itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang harus kita perhatikan. Di mana ketika bentuk pendidikan ini atau tarbiyah ini, yaitu atau taskib ini, pembinaan ini, itu merupakan menjadi madrasah puasa Ramadan kita. Dan ketiga perkara ini terkumpul di dalam hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, sebagaimana diriwayatkan dari yaitu sahabat Abu Dzar. Jadi bunyi lengkapnya hadis ini adalah An Abi Dzarin Jundub bin Junadah, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah, wa Abi Abdurrahman, dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, ya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallam, qala, beliau Rasulullah sallam bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wattabi'il sayyi'atal hasanata wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqi hasanin. Jadi dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah, dan Abdurrahman yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, an Rasulillah SAW, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, ittaqillah haitsuma kunta, takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa tabi sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya. Jadi, ya, kemudian beliau selanjutnya bersabda, wa khaliqin nasa bi khalqi hasanin, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi hadis ini memuat 3 hal, yaitu 3 dimensi tadi. Yakni dimensi yang pertama adalah baiknya hubungan kita dengan Allah SWT, bagaimana kita memperbaiki, bagaimana bulan Ramadan ini, puasa ini menjadi bulan di mana memperbaiki hubungan kita kepada Allah, itu tergambar di dalam yaitu perintah Rasul, sabda Rasul ini ketika Rasul mengatakan ittaqillah haitsuma kunta, takwalah kepada Allah dimanapun engkau berada.
Nah, ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mensyariatkan puasa itu la'alakum tatakun, yaitu agar kalian tuh bertakwa. Jadi, aitakillah haitsu kunta. Takutlah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ya. Kemudian baiknya hubungan sikap dengan diri sendiri. Ya. Ya, ini hubungan antara dengan dirinya. Yaitu pada kalimat Rasul ketika Rasul mengatakan wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka ikutilah atau iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya ya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan itu. Dan kemudian ya yang ketiga, hubungan kita dengan sesamanya, hubungan kita dengan orang lain, yaitu ketika Rasul mengatakan wa khaliqin nasa bi khalqi hasanin, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi hadis ini adalah menggambarkan, mengelompokkan. Maksudnya menggambarkan tentang bagaimana, yaitu gambaran tentang Islam itu sendiri. Nah, beliau Syekh Abdul Razak di dalam salah satu khutbahnya, beliau menjelaskan ketika beliau menyampaikan khutbah dengan judul Ramadan Madrasatus Shalah wal Islah. Jadi Ramadan adalah sekolah, yaitu untuk memperbaiki dan diperbaiki, yaitu sekolah kita untuk bagaimana memperbaiki kualitas keislaman kita. Beliau menyampaikan bahwa hadal hadisul azimu. Jadi hadis ini yaitu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh yakni Imam At-Tirmidzi tadi yang digolongkan sebagai hadis hasan ini, bahwa Rasul mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta, takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kemudian wattabi sayyi'atal bil hasanah, wattabi sayyi'at, dan ikutilah yaitu as-sayyi'ata keburukan, al hasanata dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan itu. Kemudian Rasul mengatakan wa khaliqin nasa bi khalqin hasanin, bergaullah dengan manusia itu dengan akhlak yang baik. Dikatakan para ulama mengatakan bahwa hadis ini dimasukkan kepada yakni jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim, yakni suatu perkataan yang ringkas dari Rasulullah SAW tetapi padat isinya, tapi luas cakupannya. Ya. Jadi kenapa? Karena ini memang ciri-ciri sabda atau hadis Nabi itu begitu. Jadi ringkas tapi luas, ya. Ringkas tapi luas cakupannya. Karena mengumpulkan untuk seorang muslim seluruh apa yang dibutuhkan dalam upaya agar dirinya menjadi as-shalah, menjadi baik, menjadi soleh, dan upaya melakukan islah. Jadi seorang muslim itu hendaknya dia seorang yang soleh dan sekaligus muslih. Ya. Seorang yang soleh adalah seorang yang baik perilakunya, ya, soleh amalnya, dan muslih adalah orang yang mengajak orang lain untuk menjadi baik. Nah, jadi karena hadis ini meliputi 3 hal, yaitu kebaikan hubungan antara dirinya dengan Allah, ya, kemudian kebaikannya dalam bersikap terhadap diri sendiri, dan kebaikannya dalam bermuamalah dengan hamba-hamba Allah SWT. Jadi 3 waqi'ut tasyri'. Jadi persis, ya, Islam itu mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan dirinya, dan manusia dengan yang lainnya. Ya. Jadi maka kesimpulan hadis ini adalah hadis yang universal. Hadis yang agung, yang universal, yang merealisasikan antara as-shalah dan al-islah. As-shalah dan al-islah. Merealisasikan antara menjadi orang yang saleh dan menjadi orang yang muslih. Jadi menjadi orang yang baik dan orang yang memperbaiki. Nah, maka kalau kita perhatikan, ya, di dalam hadis ini demikian itu, yaitu ketika Rasul mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta watabi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasanin. Nah, jadi
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita akan perhatikan, yaitu bagaimana ya penjelasan hadis ini berikutnya tentang perbaikan, yaitu bagian yang pertama. Bahwa di dalam hadis ini menggambarkan bagaimana kita ya nanti menjadikan bulan Ramadan itu adalah memperbaiki, karenanya kita perlu muhasabah, perlu introspeksi. Kemudian kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah SWT. Ya. Tentang baiknya hubungan dengan Allah SWT. Bagaimana bulan Ramadan menjadi bulan ya di mana bulan ini merealisasikan tujuan ini, yaitu meningkat menjadi madrasah kita, sekolah kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kemudian memperbaiki hubungan kita dengan diri kita sendiri dan memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang pertama yaitu bagaimana Ramadan menjadi yaitu sekolah untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah SWT. Ketika tadi Rasul mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta. Takwalah kamu kepada dimanapun kamu berada. Artinya terikatlah engkau terhadap perintah Allah dan jauhilah larangannya dimanapun engkau berada. Nah, maka Bapak Ibu, ini sesuai dengan apa yang Allah SWT sampaikan tentang disyariatkannya puasa Ramadan. Ketika Allah SWT mengawali ayat-ayat puasa itu kan dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat 183 dengan 107 Hijriah, ya. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi Allah katakan ya ayyuhal. Jadi pada ayat ya yaitu 183 itu Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat pertama bicara tentang puasa. Jadi wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian itu puasa. Sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian, tujuannya supaya takwa. Maka Bapak Ibu, begitu kita masuk Ramadan, kita dididik oleh Allah melalui syariat puasa ini untuk dijadikan orang bertakwa. Dan kalau kita betul-betul menjalankan perintah puasa itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasul contohkan, maka dipastikan terbentuklah pribadi yang takwa. Apa pribadi takwa? Yaitu pribadi yang tunduk patuh kepada aturan Allah. Yang kalau bahasanya yaitu sahabat Ali Karwajahah, yakni pribadi yang satu punya sifat al-khaufu minal jalil. Jadi takut kepada Allah SWT yang maha agung. Yang kedua, wal amalu bitangzil, mengamalkan apa yang Allah turunkan, yakni Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, wal qanaatu bil qalil, yaitu qanaah. Ya, kalau bahasa Jawanya nerimo ing pandum. Jadi qanaah, menerima pemberian Allah walaupun sedikit. Dan yang keempat, al-istidatu li yaumir rahil, yakni mempersiapkan diri untuk menghadapi hari perhitungan amal manusia. Nah, berada di bulan Ramadan, maka ini menjadi madrasah bagi kita, sekolah kita untuk apa? Punya rasa takut kepada Allah SWT. Coba kalau orang puasa, Bapak Ibu, kita ketika puasa, ya, orang yang betul-betul menjalankan ibadah puasa, yang dia sadar betul bahwa dia dilihat oleh Allah, maka walaupun sendiri tidak berani dia akan makan, ya, makan minum tidak berani atau melakukan hal yang membatalkan puasa karena sadar bahwa Allah melihatnya. Ini adalah ketakwaan tertinggi, yaitu ketakwaan derajat muhsin, punya sifat muraqabatullah. Lah kita dididik, disekolahkan di bulan Ramadan. Selama berapa? 29 hari sampai 30 hari. Nanti tergantung ru'yatul hilal. 29 hari. Maka begitu kita disekolahkan 29 hari, maka akan terbentuk yang namanya habits. Yang namanya kebiasaan. Yaitu rasa diawasi oleh Allah. Karena untuk membuat suatu menjadi kebiasaan itu minimal melakukan 6 kali sampai 21 kali. Dilakukan secara berulang-ulang 6 sampai 21 kali. Menurut ahli penelitian, ahli jiwa begitu. 6 sampai 21 kali maka orang akan menjadi kebiasaan, akan menjadi bi'ah, akan menjadi habits. Nah, kita puasa itu 30 hari paling lama, 29 hari paling cepat. Maka sudah lebih dari 21 kali.
Nah, maka kita dididik oleh Allah itu untuk punya rasa takut. Al-khaufu minal jalil. Sehingga walaupun kurang 1 menit, 1 menit lagi nih, ya berbuka. Misalnya kemudian, yuk kita makan pembukaan dulu. Nggak berani kurang 1 menit. Nggak berani, ya. Karena disiplinnya itu, didikan dari Allah Subhanahu wa taala. La'alakum tattaqunnya. Kemudian juga kita apa? Dididik oleh Allah di bulan Ramadan ini untuk wal amalu bidangsil, yaitu mengamalkan apa yang Allah turunkan. Yakni mengamalkan isi Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, orang yang tadinya mohon maaf tidak semangat sholat, begitu masuk puasa, ya, dia semangat sholat. Semangat sholat taraweh di masjid, ya. Tapi tahun ini kita diuji oleh Allah, ya, untuk banyak di rumah karena pandemi COVID-19 ini. Tapi justru ini semakin kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa ini untuk ridho dengan qada Allah, ridho dengan ketetapan Allah, ridho dengan musibah yang Allah timpakan. Karena tidak ada musibah kecuali bagian dari qada Allah. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ila fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika Allahu yasir. Tidaklah menimpa suatu musibah di muka bumi, tidak juga pada diri kalian, kecuali Allah sudah tetapkan sebelum Allah ciptakan kehidupan ini. Bahkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan, ya. Dan itu inna dzalika Allahu yasir. Itu bagi Allah adalah mudah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita dididik untuk ridho dengan ketentuan Allah. Kemudian kita diuji oleh Allah sholat tarawih di rumah. Maka bisa dengan sholat tarawih di rumah apa? Ketahuan siapa yang betul-betul melakukan tarawih karena Allah, siapa tarawih karena ingin dilihat orang. Nah ini. Maka kalau dia betul-betul melakukannya itu karena Allah, maka meskipun tidak ada yang melihat, dia tetap bersemangat untuk mengisi malam-malam Ramadannya itu dengan qiyamul lail. Wa amalu bitangzil. Kemudian juga apa? Sedekah. Kemudian apa lagi? Ya, baca Quran. Kemudian apa lagi? Ini dengan tetangga, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, al-qanaatu bil qalil. Kita dididik oleh Allah untuk qanaah dengan yang sedikit, yaitu ketika kita itu puasa, maka berbukanya kita itu dididik untuk alhamdulillah ada sesuatu yang untuk buka. Jangan sampai Bapak Ibu kita ini berbuka kemudian, ya, berbukanya ini berlebihan, karena ini adalah akan menyebabkan yakni tidak ada bedanya kita dengan puasa dan tidak puasa. Sebab salah satu juga puasa ini adalah sejak pagi kita itu dikendalikan, diperintah atau diajak untuk mengendalikan hawa nafsu, ya, dari yang halal apalagi yang haram. Biasanya begitu kemudian waktu berbuka, hawa nafsu untuk makan itu sangat besar. Ingin makan ini, ingin makan ini. Nah, maka ya, salah satu bahwa kita dididik oleh Allah, ketakwaan kita ini untuk apa? Al-qanaatu bil qalil, yaitu menerima pemberian Allah walaupun itu sedikit. Dan yang keempat adalah kita diajak oleh Allah selalu mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri yakni apa? Yaitu siap untuk menghadapi perhitungan amal. Al-istidzatu li yaumir rahil, yaitu siap menghadapi yakni hari kiamat, hisab di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan itu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini yang pertama itu, yaitu ketakwaan kita dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti itu melalui syariat puasa Ramadan ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu baru bicara tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakni meningkatkan ketakwaan kita itu, keterikatan kita terhadap yaitu perintah Allah yang bersifat ibadah mahdhah. Nah, itu meningkat, ya, supaya nanti begitu keluar kita dari bulan Ramadan, maka kita menjadi orang-orang yang betul-betul, ya, itu sesuai dengan bulannya. Kalau setelah Ramadan kan bulan Syawal, ya, yaitu ada peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat akhir dari ayat tentang puasa pun Allah Subhanahu wa taala mengakhiri dengan la'alakum tattaqun.
Jadi ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Itu dalam surah Al-Baqarah 187. Itu kan akhir tentang bicara puasa, yaitu dimulai dari uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam puasa itu rafas, berkumpul dengan istri kalian. Jadi uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Hunna libasulakum wa antum libasulahun. Karena mereka itu adalah pakaian kalian, kalian pakaian mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, asbabun nuzul dari ayat terakhir tentang puasa ini adalah karena adanya pelanggaran dari para sahabat. Jadi awalnya puasa di dalam Islam itu kan seperti puasa umat sebelumnya. Puasa seperti umat sebelumnya itu apa? Yaitu bahwa begitu masuk bulan Ramadan, ya puasa, itu tidak ada makan sahur. Pertama kali gitu, tidak ada makan sahur. Berarti apa? Begitu masuk maghrib, ya, kemudian makan, setelah itu kok tertidur, bangun tidur sudah tidak boleh makan lagi. Sehingga malam hari kalau orang sudah tidur, tidak boleh bangun tuh makan lagi. Awalnya begitu, termasuk kumpul dengan istri, tidak boleh. Nah, lalu ada sahabat yang begitu masuk waktu maghrib, sampai di rumah, ya, setelah sholat di masjid bersama Rasul, sampai di rumah istrinya belum selesai masak. Kemudian menunggu masaknya makanan, itu sambil berbaring, layah-layah, itu kalau orang Jawa bilang. Nah, tertidur, bangun kan tidak boleh makan, ya, langsung puasa lagi, besoknya nggak kuat. Ada lagi sahabat yang pada malam hari mendatangi istrinya, ya, tidak kuat, ya, maka kemudian mereka datang kepada Rasulullah SAW, kemudian apa? Kemudian menceritakan hal itu, bahwa berat kalau model puasa seperti ini berat. Akhirnya turunlah ayat 187 itu. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Jadi dihalalkan bagi kalian pada bulan Ramadan berkumpul dengan istri kalian, hunna libasulakum wa antum libasulahun. Karena mereka adalah pakaian kalian dan kalian pakaian mereka. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Allah mengetahui sesungguhnya kalian telah mengkhianati diri kalian sendiri, yaitu melanggar tadi. Melanggar. Ya, fataba alaikum, maka Allah terima tobat atas kalian, wa afa ankum, dan Allah maafkan kalian. Fal'ana, maka sekarang basyiruhunna, maka kumpulilah istri kalian itu, wabtahu, dan kalian carilah ma kataballakum, apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Wa kulu washrabu, dan kalian makanlah, minumlah, hatta yatabayana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr, sehingga jelas benang putih bagi kalian, ya, sehingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari fajar, maksudnya sampai terbit fajar, ya. Jadi tsumma atimus syiyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, ya. Wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan janganlah kalian kumpuli mereka istri itu sedangkan kalian sedang iktikaf di masjid. Tilka hududullah, itulah batas-batas Allah, itulah hukum-hukum Allah, fala taqrabuha, maka jangan kalian melanggarnya. Kadzalika yubayyinullah, seperti itulah Allah jelaskan ayat-ayatnya linnas, kepada manusia, la'allahum yattaqun, agar kalian tuh bertakwa. Jadi akhir dari, ya, ayat-ayat yang berbicara puasa ini adalah juga dalam kerangka ketakwaan, ketundukan, kepatuhan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, maka kalau kita perhatikan hadis ini sangat jelas, ya. Jadi ketakwaan itu harus terbentuk, ya, dengan puasa itu. Nah, karenanya di dalam bulan Ramadan kita memasuki satu waktu yang menjadi sekolah kita, madrasah kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hubungan kita dengan Allah terkait dengan sholat kita, dengan rasa kita diawasi oleh Allah, dengan yaitu keyakinan kita akan bertemu dengan Allah. Nah, itu dibangun di situ. Karena hanya orang yang punya keyakinan bahwa dia akan bertemu dengan Allah, dia itu puasa dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
bahwa tentang madrasah kedua ini, bahwa ibadah puasa Ramadan meriaskan bentuk yaitu pendidikan, ya taskif, pembinaan yang kedua yaitu tentang baiknya sikap terhadap diri sendiri. Ya, maka hadis ini yaitu Rasulullah menyatakan watabil sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapus keburukannya. Nah, yakni apa? Yaitu peleburan dosa. Ya. Jadi terkait dengan hubungan kita dengan diri kita, yaitu makan kita, minum kita, berpakaian kita, akhlak kita. Berikut ini beberapa amalan yang bisa melebur dosa seseorang. Dikatakan man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Siapa saja yang melakukan puasa Ramadan karena dorongan iman kepada Allah dan ketakwaannya, maka Allah akan menghapus sudah dosa-dosa yang sudah lalu. Ya. Kemudian ada hadis yang lain, yaitu Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, as-salatul khamsu wal juma'atu ilal juma'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukafiratun ma bainahunna idza istanabat kaba'ir. Hadis riwayat Imam Muslim, rawahu Muslim. Jadi antara sholat 5 waktu, antara Jumat satu dengan Jumat berikutnya, antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya, di antara amalan-amalan tersebut itu akan diampuni dosa-dosa selama orang itu meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi selama orang itu meninggalkan dosa besar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari sini jelas bahwa ya, ketika Rasul mengatakan ittabi sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Maka bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah melalui Rasulnya menjanjikan bahwa Ramadan itu, jadi kalau kita puasa Ramadan karena Allah dorongan iman dan takwa, sebagaimana Rasul katakan man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahum ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni oleh Allah dosa yang sudah lalu. Jadi Ramadan tahun ini insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah. Kalau kita betul-betul mengamalkan puasa itu dengan sebaik-baiknya, maka akan menghapus dosa dari Ramadan tahun sebelumnya. Tapi ada syarat, Rasul mengatakan dijauhi dosa besar. Dosa besar ini banyak ya. Dosa besar itu yang paling besar adalah syirik. Kemudian apa? Di bawahnya adalah durhaka kepada orang tua. Kemudian di bawahnya lagi adalah membunuh. Di bawahnya lagi adalah khamr, ya, minum khamr dan lain sebagainya. Ada banyak. Kalau Imam Az-Zahabi ada 70-an dosa besar dalam kitabnya Al-Kabair. Jadi selama dosa besar dijauhi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil kita karena puasa yang kita lakukan. Kemudian Rasul juga menyampaikan dalam hadis Bukhari Muslim, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melakukan yang dimaksud qama Ramadan, beliau Imam yaitu Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adilatuh menjelaskan yang dimaksud barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat tarawih, dengan baca Quran, dengan zikir-zikir dan amalan soleh yang lain, dengan suatu keyakinan bahwa ada pahala dari apa yang dia lakukan, ya, maka Allah akan mengampuni dosa yang lalu selain dosa kepada sesama makhluk. Ya, kalau dosa kepada sesama makhluk atau sama hamba itu harus minta maaf selama di dalamnya tidak ada kesyirikan. Nah itu. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka begitu kita hidupkan malam-malam Ramadan dengan amalan-amalan yaitu sholat, tarawih, kemudian baca Quran, kemudian zikir, maka ini akan mengampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Rasul juga menyampaikan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahum ma taqaddama min dzambi. Jadi siapa yang yaitu menegakkan, yakni melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena dorongan iman kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka ya
akan diampuni dosanya yang sudah lalu. Nah, jadi menjadi madrasah ini, menjadi sekolah kita. Kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat malam. Ya. Dan ini akan menggugurkan dosa-dosa kita. Itu sebagaimana kalau misalnya kita sholat 5 waktu itu. Ya, seperti hadis tadi. Sholat 5 waktu itu akan menghapus dosa antar waktu. Sholat Jumat juga demikian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan menggugurkan dosa-dosa. Dan itulah berarti kita menjalankan apa yang diperintahkan Rasul. Ittabi syai'atil hasanat. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Tamhauha. Niscaya kebaikan itu akan menggugurkan dosa. Jadi akan menghapus keburukan itu. Ya. Nah, itu adalah yang kedua. Ya. Yang kedua yang menjelaskan tentang masalah yaitu ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak, yaitu akan diampuninya dosa-dosa, yakni terkait dengan ketika kita itu menjalankan betul perintah Allah dan meninggalkan di bulan Ramadan itu. Kemudian yang ketiga, yakni memperbaiki, yaitu muhasabah kita. Bulan Ramadan juga dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasul tadi kita katakan khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, yaitu pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Maka pada bulan Ramadan, sebagaimana yang Rasul sampaikan bahwa as-saumu nisfus sabr. Ya, kita itu dididik oleh Allah di bulan Ramadan itu untuk menjadi orang sabar. Ya. Dan puasa itu separuh dari kesabaran. As-saumu nisfus sabr. Wasabru nisful iman, dan sabar itu separuh dari iman. Oleh karena itu puasa itu adalah seperempat dari iman. Jadi puasa itu seperempat dari iman. Seperempat itu puasa. Dan ketika kita puasa dengan sebaik-baiknya, maka kita akan menjadi orang yang mampu mengendalikan emosi kita. Ya, mengendalikan yakni apa? Emosi kita. Kenapa? Karena sumbernya penyakit itu, sumbernya yaitu nafsu itu adalah di perut. Ingat. Ya, dan nafsu itu sebagaimana Allah katakan, inna nafsa la'amaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu condong merintah yang buruk kecuali yang dirahmati oleh Tuhanku. Nah, di bulan Ramadan kita disekolahkan oleh Allah dengan bulan Ramadan itu untuk apa? Yaitu untuk mengendalikan nafsu. Ketika kita itu dilarang makan, minum, dan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai matahari terbenam, itu adalah mengendalikan nafsu. Ya, nafsu apa? Nafsu makan. Dan karena sumbernya nafsu itu dari perut. Jadi kalau perut itu penuh dengan makanan, maka akan menjadi apa? Menjadikan semua energi tersalur di penglihatan, di telinga, ya, di pendengaran, di kaki, di tangan, anggota tubuh. Tapi begitu karenanya terdorong kadang berbuat sesuatu yang melanggar hukum Allah. Ya, penglihatannya lihat ke sana kemari, melihat sesuatu yang Allah larang. Lalu lisannya berkata ke sana kemari, kemudian masuk kepada ghibah. Kemudian pendengarannya juga demikian. Tapi begitu kita dididik oleh Allah dengan puasa itu, maka puasa itu menjadi yaitu perisai. Karena dikatakan as-saumu junnah. Puasa itu juga perisai, melindungi kita. Maka Rasul mengatakan kan, yaitu di dalam hadis qudsi, ketika kita itu Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kalau ada orang yang mengajakmu bertengkar, maka katakanlah ya, ini shaimun, ini shaimun. Aku sedang puasa, aku sedang puasa. Jadi kita dididik oleh Allah untuk apa? Berakhlak mulia. Ya. Berakhlak mulia. Kemudian itu dalam akhlak. Ya, kemudian dalam bermuamalah dengan orang otomatis. Ya, kita lebih bersabar. Ya, lebih bersabar. Bersabar untuk apa? Untuk menghadapi orang. Untuk bersabar dalam tunduk patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena bahwa yang namanya ya perintah berakhlak itu adalah bukan hanya kepada yaitu orang-orang muslim, bahkan kepada orang non muslim. Ya, kita juga diperintahkan untuk itu.
Jadi falyakul khairon aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarrahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Ya, dan masih banyak lagi hadis-hadis yang merintahkan kepada kita itu untuk terikat dengan hukum Allah, untuk punya akhlak yang mulia di dalam berdagang. Ya, kejujuran ada. Ya. Dan puasa mendidik kita untuk menjadi orang-orang jujur. Ya. Orang-orang yang sikap jujurlah yang dia mampu puasa. Kalau dia tidak jujur nggak akan mampu puasa. Karena mesti dia bisa saja makan tanpa dilihat oleh orang. Tapi kalau orang yang dia itu jujur, maka dia akan puasa. Ya, karena dia hanya takutnya itu kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan ya, sebagaimana yang juga dijelaskan bahwa ketakwaan itu bukan hanya keterikatan terhadap hukum-hukum yang sifatnya tadi itu sifatnya akhlak, tetapi adalah semuanya, yaitu termasuk bagaimana berdagang. Orang kalau dia itu puasa, dia menyadari bahwa Allah itu melihat dia di dalam berdagang. Allah itu akan minta pertanggungjawaban tentang apa yang cara berdagangnya, hartanya dari mana dan untuk apa. Allah akan minta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Kulukum mas'ulun ya kulukum mas'ulun wa kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Siap kalian itu akan pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban kepemimpinannya. Maka dia tahu bahwa seorang pemimpin wajib yakni memimpin rakyatnya dengan hukum Allah. Karena Allah SWT tadi salah satu ketakwaan itu ya adalah sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, wal amalu bitangzil, mengamalkan apa yang Allah turunkan. Maka karena Allah menurunkan fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah perkara di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Maka seorang pemimpin yang dia bertakwa, yang dia betul-betul puasa karena ingin mendapatkan ketakwaan, dia akan tunduk pada hukum Allah SWT dalam masalah memimpin rakyatnya dengan hukum Allah, dengan mengatur dengan hukum Allah. Ya, seperti para sahabat terdahulu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, inilah ya sekolah yang Allah SWT ciptakan untuk kita bulan Ramadan untuk menjadi madrasah kita. Betul-betul kita menjadi orang-orang yang yaitu bertakwa dalam makna yang sebenar-benarnya. Ittaqillah haitsuma kunta itu betul ada. Takwa kepada Allah, takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Di rumah, di pasar, di kantor, ya, di mana saja. Yaitu apa? Terikat dengan hukum Allah SWT. Baik itu dalam masalah pribadinya, hubungan dia dengan Allah, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, akidahnya, keyakinannya, atau hubungan dia dengan dirinya sendiri, yaitu makanannya, minumannya. Maka jangan sampai kita yaitu mencegah diri dari sesuatu yang halal, tapi kemudian membatalkannya dengan yang haram. Ya, yaitu berbukanya itu dengan harta yang haram. Ini bisa menjadikan pahala puasa kita jadi hilang. Maka kalau yang halal saja itu dilarang di siang hari di bulan Ramadan, apalagi yang haram. Ya, maka kita memperhatikan makanan kita, minuman kita, lebih-lebih kalau kita tahu yaitu bahwa makanan, minuman, pakaian yang kita pakai sangat menentukan diterima atau tidaknya amal kita, sholat kita, doa kita, ya. Kemudian memperhatikan juga apa? Akhlak kita. Ya, yaitu akhlak terhadap yakni orang-orang di sekitar kita, terhadap Allah SWT, terhadap Rasulnya, terhadap siapa saja. Nah, kemudian di dalam apa? Hubungan kita dengan sama manusia. Ya, itu yang mengatur, yaitu tentang kita berekonomi. Benarkah kita berekonomi dengan tuntunan Allah dan Rasulnya? Sudahkah kita berhenti dari sesuatu yang Allah haramkan seperti riba? Ya, kemudian tidak jujur di dalam menimbang atau menakar. Kemudian dalam berpolitik, ya sudahkah kita tunduk patuh dengan aturan Allah, mencontoh Rasul SAW? Bukankah Rasul telah memerintahkan, Allah memerintahkan kepada kita, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, bahkan Rasul
mengingatkan kepada kita untuk mengikuti sunnah dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyin. Nah, dalam masalah yaitu menyelesaikan perselisihan di antara manusia, yaitu kriminalitas, sudahkah kita menerapkan dan tunduk patuh pada hukum Allah? Dalam persoalan pendidikan, sudahkah kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya? Dalam kehidupan kita bertetangga, sudahkah kita betul-betul mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya? Itu ketakwaan. Ya, Bapak Ibu. Dan bulan Ramadan adalah bulan kerangka itu. Jadi mendidik kita, ya, mentaskib kita, mentarbiyah kita, ya, menanamkan di dalam diri kita betul-betul supaya menjadi manusia yang taat, tunduk, patuh kepada Allah, ya, karena semata-mata mengharap ridhonya. Nah, ketika seluruh kaum muslimin demikian, kemudian individunya, masyarakatnya, lalu para pemimpinnya, ya, maka Allah SWT akan menjanjikan dengan ketakwaan itu, maka Allah akan tolong kita dari persoalan hidup kita. Negeri kita akan dirahmati. Sebagaimana yang Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqa la fatahna alaihim barokati minas sama wal ard. Dan jikalau sekiranya sungguh penduduk negeri itu mau iman dan takwa, pasti kami akan bukakan berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, kan tapi mereka mendustakan kami. Faqatnahum bima kanu yaksibun, karenanya kami timpakan kepada mereka berbagai kesulitan, bencana, musibah karena ulah perbuatan mereka. Maka Bapak Ibu, kita mestinya introspeksi di bulan Ramadan ini terutama. Jangan-jangan karena kita sudah terlalu jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mengingatkan kita dengan memberi wabah corona ini. Betapa kalau kita mentafakuri wabah ini, ya, sesungguhnya adalah menunjukkan betapa Allah itu yang kuasa terhadap kehidupan ini dan kita tidak berkuasa. Kita tidak punya kuasa, kita tidak punya kekuatan daya kecuali pertolongan Allah. Karenanya sudah saatnya kita itu kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Allah, kita betul-betul menjadi orang yang Allah perintahkan dengan puasa itu, yaitu terbentuk pribadi yang betul-betul bertakwa. Mudah-mudahan, ya Bapak Ibu, kita dipertemukan oleh Allah SWT bulan Ramadan tahun ini, dan semoga diberi oleh Allah kekuatan, keleluasaan, kemudian semangat untuk mengisi waktu-waktunya, ya, dengan kita beramal soleh. Ingat, muhasabah. Lakukanlah muhasabah terhadap 3 hal, yaitu hubungan kita dengan Allah, ya, hubungan kita dengan diri kita sendiri, dan kita muhasabah hubungan kita dengan sesama kita. Sudahkah kita betul-betul tunduk kepada Allah dalam kita mengatur hubungan kita dengan Allah? Sudahkah kita betul-betul menjalankan perintah Allah terkait mengatur urusan kita sendiri? Sudahkah kita betul-betul mengikuti tuntunan Allah ketika kita bermuamalah dengan orang-orang di sekitar kita? Maka, ya, mudah-mudahan dengan muhasabah itu menjadikan kita sadar, lalu diberi oleh Allah dorongan, kekuatan untuk berubah, untuk menjadi lebih baik. Begitu keluar Ramadan, maka kita menjadi orang-orang yang betul-betul takwa dalam makna yang sebenar-benarnya, yaitu yang tunduk patuh kepada Allah karena takut kepadanya, bukan karena kepada yang lain. Sehingga kita betul-betul punya derajat ihsan, menjadi orang muhsin, ya, menjadi orang-orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah dimanapun, kapanpun kita berada, dan menjadi orang saleh, orang yang baik atas diri sendiri, dan orang yang muslih, orang yang dia selalu mengadakan perbaikan di tengah masyarakatnya, mengajak masyarakat untuk kembali kepada Allah, mengajak masyarakat untuk tunduk kepada hukum Allah, mengajak pemimpin untuk sadar bahwa kepemimpinannya itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka sudah seharusnya dia memimpin rakyatnya dengan tuntunan Allah, karena dia akan kembali kepada Allah. Nah, dan kita tidak ada tempat untuk kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kalau demikian, maka bulan Ramadan betul-betul menjadi sekolah kita, dan kita akan lulus dengan lulusan yang terbaik. Kiranya mudahan yang sedikit ini menjadi bekal kita untuk memasuki bulan Ramadan, dan semoga, ya, Allah Subhanahu wa taala betul-betul pertemukan kita dengan bulan yang mulia itu, dan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk mengisi dengan amalan soleh. Kiranya demikian. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.